Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alifah Food. Kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat olahan fried chicken dengan dua metode sekaligus. Yang pertama, metode cara membuat olahan fried chicken dengan teknik penepungan peremasan. Yang kedua, teknik penepungan non peremasan. Itu hanya melakukan penepungan biasa saja. Lalu yang berikutnya kita akan membuat olahan crispy lele terbang. Ya, bagaimana caranya? Yuk langsung kita simak. Ayam yang disiapkan di sini adalah ayam 1 kilo dipotong menjadi 15 bagian. Terus yang kedua ada tepung terigu. Di sini kita menggunakan tepung terigu protein sedang, yaitu tepung terigu segitiga biru. Terus kemudian ada air celupan. Air celupan kita menggunakan air es. Yang tidak kalah penting di sini adalah bumbu piangku ya. Bumbu piangku ini untuk membuat tepung crispy-nya ya, yang dicampurkan ke dalam tepung crispy-nya. Terus ada bumbu marinasi buk yang dibuat untuk memarinasi ayamnya supaya empuk ya dan rasanya enak atau gurih. Lalu kita mulai langkah-langkahnya. Yang kita lakukan adalah memberikan bumbu marinasi ya. Untuk 1 kilo ayam dipotong, kita tambahkan 1 sendok bumbu. Kita aduk seperti ini supaya merata. Lalu kita aduk ya, kita aduk seperti ini. Pastikan semua permukaan ayam itu terlumuri dengan baik oleh bumbu marinasi. Untuk hasilnya maksimal, ini bisa didiamkan seperti ini. Setelah dimarinasi bumbu marinasi, diamkan di dalam kulkas semalaman atau minimal setengah jam. Atau untuk hasil yang lebih maksimal, maka bisa didiamkan di kulkas atau pendingin sekitar semalaman. Lalu untuk berikutnya kita siapkan untuk tepungnya. Tepung terigu 1 kilo ini kita berikan atau kita campurkan dengan bumbu biangku sebanyak 2 sendok makan. Jadi untuk ayam nanti dicampur dengan 1 sendok makan bumbu marinasi. Untuk tepung terigu nanti ditambahkan dengan 2 sendok makan bumbu biangku. Lalu kita aduk seperti ini. Kita campur hingga tercampur dengan rata ya, sehingga rasanya itu merata di ayam dan di tepung. Setelah merata, kemudian kita lakukan penepungan yang pertama. Yang pertama kita ambil ayamnya di sini, kita ambil sayap, lalu kita kubur seperti ini. Kita kubur seperti ini tujuannya supaya semua ayam itu permukaannya terlumuri sama tepung. Baru kemudian kita lakukan peremasan. Peremasannya ini tekniknya seperti pada saat kita melakukan atau meremas santan ya, yaitu diperas seperti ini dengan tangan, kemudian sedikit dipelintir ya, seperti memeras santan. Lalu kita ambil, maka kalau semua permukaan ayam sudah terlumuri seperti ini dan mulai ada bulir-bulir yang muncul, masukin ke air celupan, kita remas lagi untuk ayam yang kedua. Potongan ayam yang kedua kita remas seperti ini, persis seperti meremas santan. Kita tiriskan dan kita masukkan ke air celupan. Setelah semua tercampur seperti ini ke dalam air celupan, kita tiriskan. Lalu kita masukkan kembali ke tepung. Nah, tepung seperti ini. Kita kubur seperti langkah awal. Kita kubur seperti ini, kemudian baru kita lakukan peremasan. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini ya, terigunya seperti ini. Nah, ini bulir-bulirnya ya. Bulir-bulirnya ini udah melapisi semua permukaan ayam. Terus berikan tips sedikit untuk mengetes minyak, kesiapan minyak sebelum kita potong penggorengan. Kita taruhkan sedikit tepung ya, atau bulir-bulir crispy yang ada di sini. Nanti kita remas-remas ini.
supaya bulunya semakin banyak. Ini ayamnya nanti setelah digoreng akan hasilnya lebih besar lagi karena ini juga yang bagian dadanya kulitnya udah kelihatan ya. Ini sudah siap, kita lakukan penggorengan. Ya, jadi sebelum digoreng, sebelum melakukan penggorengan, kita tiriskan dulu seperti ini biar tepung yang enggak nempel itu turun semua ke tepung yang ada di sini. Yang perlu diperhatikan pada saat penggorengan adalah pastikan bahwa semua permukaan ayam itu tenggelam ya, tenggelam oleh minyak supaya permukaannya baik yang di atas maupun yang di bawah itu matang sempurna. Biasanya sering sekali terjadi di mana ayam itu luarnya sudah matang tapi dalamnya belum matang. Ya. Itu diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu bisa karena minyaknya ya atau api yang kita gunakan itu terlalu besar sehingga dimungkinkan tepungnya sudah masak duluan tapi bagian dalam ayamnya itu belum matang atau kadang-kadang itu ada semacam darah di dalamnya yang belum matang. Makanya perlu pengaturan api yang betul. Pengaturan api yang betul itu adalah ketika kita masukkan ayam, itu ayamnya itu tidak langsung rasap gitu ya, atau langsung keluar banyak buih-buihnya. Itu tandanya minyaknya itu terlalu panas atau apinya terlalu besar. Ya, setelah kita lihat akan seperti ini hasilnya. Ini udah kelihatan sekali. Ya, kita tunggu sampai benar-benar matang ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan teknik penepungan tanpa dilakukan peremasan seperti tadi. Pada dasarnya teknik melakukan peremasan seperti tadi dengan penepungan yang diremas-remas itu dilakukan apabila kita ingin goreng atau membuat olahan crispy atau fried chicken itu dengan kadar yang sedikit, misalkan 1 potong, 2 potong atau 5 potong. Disarankan untuk pembuatan olahan ayam crispy lebih dari 5 sekaligus sekali goreng itu disarankan menggunakan teknik yang kedua, yaitu penepungan tanpa dilakukan peremasan atau hanya dilakukan urat-urat saja. Ini yang dilakukan peremasan. Sekarang kita langsung praktek yang kedua, bagaimana caranya membuat penepungan ayam dengan penepungan tanpa peremasan. Kita ambil beberapa potong ayam. Ini ada 2 potong ayam. Ya, 4 ya, 5. Untuk membuat olahan fried chicken atau ayam crispy dengan teknik non peremasan, disarankan ayam yang diolah kali penepungan itu minimal 5 potong. Itu tujuannya apa? Supaya antara satu ayam dengan yang lainnya itu saling berbenturan pada saat dilakukan penepungan. Konsepnya hampir sama dengan yang tadi. Setelah ayam dimasukin ke tepung, kita kubur seperti ini, lalu kita lakukan penepungan ya, atau kita bolak-balik seperti ini tanpa dilakukan peremasan. Ini hanya seperti ini saja. Tapi tetap pastikan bahwa semua permukaan ayam itu terlumuri dengan tepung. Ini kemudian kita tiriskan ayamnya, kemudian kita masukkan ke dalam tepung. Kita ulangi langkah yang pertama.
kita bubur ayamnya, kemudian kita lakukan penepungan dengan tanpa diremat ya. Ini hanya di berat-berat seperti ini saja. Sedikit tekan boleh ya, seperti ini boleh. Nanti ini antara satu ayam dan yang lainnya ada semacam benturan-benturan sehingga nanti akan keluar crispy. Nah, ini telurnya sudah kelihatan ya. Ini kalau dirasa kurang tebal, ingin yang lebih tebal lagi, yang bisa lagi apinya, kita dilakukan kecilkan ulang kembali. Sambil dari celupkan, tiriskan dan masukkan lagi ke tepung. Kita aduk lagi seperti ini. Cara baru seperti ini, kita urat-urat seperti ini. Ya, simpel sekali cara urat ini. Ini paling gampang adalah teknik yang kedua ini. Karena tidak perlu dilakukan peremasan ya. Oke. Ini kelihatan sekali dari banget. Langsung kita lakukan. Seperti ini ya, hasilnya sudah coklatan coklat. Saya sarankan kembali bahwa sebaiknya ketika melakukan penggorengan, minyaknya itu dalam keadaan penuh ya. Jadi ayamnya itu tenggelam semua, terkena semua oleh minyak. Kemudian tepung pada saat pengepungan, disarankan juga tepungnya itu juga banyak. Karena kalau kondisinya tepung di tipis itu untuk melawan pengepungan itu hasilnya kurang maksimal, sehingga ada kemungkinan menyebabkan asap. Untuk celupan menggunakan air es itu opsional. Kalau tidak ada air es, bisa menggunakan air biasa atau air terang atau air minum yang lain juga boleh. Untuk satu paket bumbu ini ada bumbu marinasi dan ada bumbu diam. Bumbu marinasi ini ada 400 gram. 400 gram bumbu ini bisa dipakai untuk bumbu marinasi atau untuk marinasi ayam sekitar 15 kilo ya. Jadi itu hemat. Terus kemudian untuk bumbu biangnya itu 600 gram, itu bisa untuk tepung terigu 12 hingga 15 kilo. 12 hingga 15 kilo itu kalau sudah terbiasa memasak itu bisa digunakan untuk melakukan penepungan ayam crispy hingga 25 kilo sampai 30 kilo ya, itu cukup enak. Sambil kita menunggu untuk gorengan yang kedua, kita lihat hasilnya dengan teknik penepungan yang tanpa diremas dan 2 kali celupan. 2 kali celupan hasil crispy-nya akan lebih besar ya. Biasanya ini metode ini yang sering digunakan untuk dijual di pedagang kaki lima biar hasilnya besar ya, ayam kecil menjadi besar. Kalau ingin lebih tebal lagi hasilnya, maka bisa dilakukan kecelupan lagi, kemudian tepung lagi baru digoreng. Dengan kematangan yang sempurna seperti ini, biasanya itu akan tahan crispy 8 hingga 12 jam ya.
Tapi kalau gorengnya kurang matang atau belum hingga kekuatan seperti ini, biasanya itu hanya tahan sekitar 5-6 menit. Jadi saya sarankan ketika menggoreng itu hasilnya sudah benar-benar matang, ya, merah atau coklat matang. Kita kali ini ingin membuat olahan lele, ya, lele terbang. Proses pembuatannya sebenarnya hampir sama dengan cara pembuatan olahan ayam crispy. Hanya perbedaannya untuk lele di sini karena olahan ikan, ya, bisa sebelum melakukan marinasi bisa ditambahkan sedikit jeruk nipis, ya, agar mengurangi amis pada ikan tersebut. Untuk proses marinasinya itu juga hampir sama dengan untuk olahan ayam crispy, ya. Jadi lele yang sudah di filet sampingnya, kemudian kita taburkan dengan 1 sendok makan bumbu marinasiku. Bumbu marinasiku premium ini kita taburkan 1 sendok makan. Kita lakukan peremasan gini sampai semuanya tercampur rata. Bila diperlukan bisa ditambahkan sedikit kunyit, ya, pada marinasi lele terbang. Setelah kita aduk seperti ini dan didiamkan di dalam kulkas, ya, maka kita langsung melakukan penepungan. Ini sisa tepung yang tadi yang barusan dipakai atau digunakan untuk membuat ayam crispy, kita gunakan kembali untuk membuat lele terbang. Prosesnya sama, kita ambil lele yang sudah difilet, masukkan dan ambil beberapa, ya. Kita kubur lelenya seperti ini. Lalu kita menggunakan teknik peremasan seperti ayam, ya. Ya, prosesnya seperti meremas atau memeras santan, ya. Lalu kita masukkan ke air celupan. Satu kali sebenarnya juga udah keluar bulirnya. Seperti biasa, kita angkat, kita tiriskan dari air celupan, kemudian kita masukkan ke tepung. Kita lakukan peremasan seperti yang pertama kali. Cuma kalau untuk penepungan lele sebaiknya lebih berhati-hati karena di sini ada durinya. Ya, sudah siap sepertinya. Lelenya sudah siap terbang nih. Kita goreng. Ada yang tebal banget ini. Jadi itu penggorengan pada lele sebenarnya untuk 1 kali penepungan dan cukup. Karena tadi pada saat kita lakukan marinasi
itu sudah mengandung banyak air ya pada lele tersebut, sehingga seandainya tadi tidak melakukan pencelupan pun hasilnya udah maksimal, udah bagus. Dan ketika dilakukan pencelupan dan penepuan kembali, maka hasilnya akan jauh lebih ribu. Nah, jadi nanti tinggal Bapak Ibu pilih mau menggunakan 1 kali penepungan atau 2 kali penepungan, bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Ini kelihatan, tinggal nunggu hingga coklat keemasan atau hasilnya benar-benar kering. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini. Silakan bila ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan di dalam grup, kalau kita berikan masukan-masukan untuk berikan saran-sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.